Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Reva Ramadhani, yang kedua ada Dinda Permata Bunda, yang ketiga saya sendiri Febrian Arga Wahyudi, dan rekan saya yang terakhir adalah Fandi Duana Budiono. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok kami, kelompok 9, akan mereview dan mempresentasikan materi dari pertemuan kedua, yaitu intervensi dalam pengembangan organisasi. Nah, masing-masing kami telah mendapatkan 4 jurnal yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya, silahkan dari Bapak dan teman-teman menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Yaitu yang berurutan, yang pertama yang menyampaikan presentasi adalah Reva Ramadhani, yang kedua adalah Dinda Permata Bunda, dan yang ketiga saya sendiri Febrian Arga Wahyudi, lalu yang terakhir ada rekan saya Fandi Duana Budiono. Ya, langsung saja kita simak pemaparan presentasi pertama dari Reva Ramadhani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Ramadhani dengan NIM 19042172. Pada video ini saya akan menjelaskan review jurnal terkait materi, model atau teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Dengan judul jurnal, Intervensi Pembagian Kerja untuk Pengembangan Kelompok Kerja dengan Diagnosis Model Open System. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kelompok kerja membutuhkan interaksi saling mempengaruhi agar tujuan bersama dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Intervensi ialah upaya menetapkan cara sesuai untuk diaplikasikan dalam perencanaan yang ingin lebih diperbaiki atas dasar masalah yang dapat muncul pada setiap rangkaian diagnosis umpan balik. Model open system merupakan seperangkat konsep dan hubungan organisasi. Sistem dipandang sebagai kesatuan yang terdiri dari subsistem. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan komponen-komponen tersebut ke dalam satu unit yang sangat berfungsi. Salah satu organisasi yang menjalankan proses bisnisnya ialah PT BM Persero. Perusahaan memiliki beberapa divisi yang membawahi departemen. Masing-masing divisi memiliki beberapa departemen atau unit di bawahnya. Salah satunya ialah Departemen Pengembangan Organisasi. Permasalahan yang dikemukakan penelitian ini adalah berdasarkan data realisasi kinerja unit pengembangan organisasi, masih terdapat pencapaian kinerja yang masih belum optimal. Program kerja unit pengembangan organisasi diantaranya mengenai pelaksanaan review dan updating job description sesuai dengan kebutuhan perusahaan per bulan September 2019 dengan realisasi 14%. Kemudian, review dan penyempurnaan struktur organisasi sesuai kebutuhan dengan realisasinya berjumlah 50%. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama terhadap kinerja unit pengembangan organisasi ialah mengenai kualitas kerja, di mana terdapat indikasi dari isu kinerja yang terjadi, yakni diantaranya yang dapat muncul adanya ketimpangan pembagian beban kerja karyawan yang tidak sesuai porsinya, maka beban kerja yang diembani berpotensi hasil yang belum optimal. Berikutnya, adanya karyawan yang kurang memahami dan sulit untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika kerja unit pengembangan organisasi. Di samping itu, atasan belum melibatkan tim atau kelompok pada komunikasi yang bersifat evaluasi unit guna meningkatkan kohesivitas kerja kelompok. Serta adanya peran atasan belum efektif. Selain itu, pengembangan anggota kelompok belum optimal sehingga kontribusi karyawan masih rendah. Nah, berdasarkan fenomena yang terjadi, maka diperlukan penggalian data secara mendalam terhadap dinamika permasalahan kelompok unit pengembangan organisasi.
sehingga nantinya akan dapat mendukung setiap langkah yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan asesmen untuk mengatasi permasalahan yang ada secara mendalam yang didukung dengan analisis diagnosa kelompok yang tepat dan diterapkan dalam konteks perusahaan. Dalam penelitian ini, metode asesmen diagnosa kelompok yang diterapkan ialah Open System Model. Metode ini membantu memahami dinamika kerja kelompok dalam perusahaan dengan memperhatikan interaksi antar komponen di dalam kelompok, serta keterkaitannya dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen yang diterapkan dalam mengidentifikasi kelompok kerja melalui model open system yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian target realisasi kinerja unit pengembangan organisasi yang belum optimal pada tahun 2018. Pada tahun 2019, diantaranya ialah mengenai target program kerja, review, dan penyempurnaan struktur organisasi bulan Januari hingga Desember pergerakannya 30% sampai 50%. Kemudian target review dan updating job description sesuai kebutuhan perusahaan di 2019 bulan Januari hingga Desember. Rata-rata realisasi pergerakan kinerja per bulannya 10%. Adanya target kerja kelompok yang terjadi dilihat dari 3 aspek komponen desain yang dapat muncul gambaran masalah, yaitu pertama, adanya ketimpangan pembagian beban kerja karyawan yang tidak sesuai porsinya, maka beban kerja yang diembani berpotensi hasil yang belum optimal. Kedua, karyawan yang kurang memahami dan sulit untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika kerja unit pengembangan organisasi. Di samping itu, atasan belum melibatkan tim atau kelompok pada komunikasi yang bersifat kalkulasi unit kelompok guna meningkatkan kohesivitas kerja kelompok. Yang ketiga, peran atasan belum efektif. Selain itu, pengembangan anggota kelompok belum optimal, sehingga kontribusi karyawan masih rendah. Akibat yang dapat muncul dari komponen desain ialah kontribusi kinerja unit pengembangan organisasi rendah. Hal demikian terjadi terkait proses penuntasan kerja kelompok sehingga mengakibatkan ketidaktercapaian target unit pengembangan organisasi yang telah ditetapkan berdasar job desk kelompok. Apabila target tidak dapat dicapai, maka tentu saja berdampak tidak baik bagi perusahaan dan kelompok kerja tersebut. Demikian sebaliknya, ketika tujuan dan target bisa dicapai dengan baik, hal tersebut membawa efek positif untuk perusahaan dan kelompok kerja tersebut. Artinya, unit pengembangan organisasi belum mampu menunjukkan performansi kinerja kelompok yang efektif. Nah, saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, perancangan dalam bentuk rancangan pembuatan pembagian kerja. Hal demikian diharapkan agar nantinya membantu untuk meningkatkan efektivitas kinerja kelompok yang lebih bersinergi, ada orientasi kerja unit pengembangan organisasi. Dan kemudian, karyawan juga diharapkan dapat menyesuaikan tugas dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Perusahaan mengharapkan karyawannya dapat menjalankan dan melaksanakan pekerjaannya, serta dapat mencapai apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tanpa melihat tujuan perseorangan, dan melakukan untuk kepentingan bersama, khususnya mencapai tujuan, visi, dan misi perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Permata Bunda dengan NIM 1904252. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal tentang analisis pengembangan organisasi pelayanan publik melalui proses diagnosa dan intervensi. Ruang lingkup pembahasannya yaitu yang pertama, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan saran. Latar belakang masalahnya yaitu
Arah pengembangan organisasi lebih difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Apabila pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan seharusnya, seperti pelayanan tidak berkualitas, berbelit-belit, dan lama, dengan begitu diperlukan upaya diagnosis, intervensi, dan pengembangan organisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelayanan pajak melalui proses diagnosa, intervensi, pengembangan organisasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Adapun metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dengan pendekatan model Weisbord dengan 6 variabel berupa tujuan organisasi, struktur organisasi, tata hubungan, penghargaan, kepemimpinan, dan mekanisme kerja. Dengan mengumpulkan data primer melalui pengisian kuesioner oleh responden yang berasal dari ASN di lingkungan penelitian, yaitu di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Lalu, menggunakan alat ukur diagnosa yaitu melalui metode kelas interval dengan menghitung rumus. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama, tujuan organisasi. Pada variabel ini ditemukan bahwa responden atau ASN telah memahami tujuan organisasi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan sangat baik. Hal ini dapat menjadi modal dasar dan titik awal mencapai keberhasilan setiap aktivitas organisasi. Yang kedua ada pada struktur. Pada variabel ini terdapat poin sebesar 3,9 yang berarti struktur organisasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga dinyatakan tidak bermasalah atau baik. Hal ini dapat menggambarkan struktur organisasi yang ada relatif ramping. Hal tersebut menjadikan organisasi lebih leluasa melakukan pelayanan. Yang ketiga yaitu tata hubungan. Tata hubungan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur ini dari hasil penelitian ditemukan tidak bermasalah. Hal ini beriringan dengan 3 hal penting yang berhubungan dengan hubungan antara lain yaitu tata hubungan antar individu, antar unit-unit kerja, dan beberapa tugas pokok dan fungsinya, serta tata hubungan antar orang-orang yang dengan sifat yang diminta oleh pekerja. Yang keempat yaitu penghargaan. Hasil indikasi dari penghargaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dinyatakan berjalan dengan baik. Penghargaan yang baik merupakan sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi. Yang keempat yaitu hasil dari penelitian ini yaitu kepemimpinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kepemimpinan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur mendapat skor 4,04. Yang berarti tidak bermasalah dengan kepemimpinannya. Dan yang terakhir, mekanisme tata kerja di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ditemukan tidak bermasalah karena suasana kepemimpinan yang baik, maka berdampak pula pada mekanisme tata kerja. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan dari setiap variabel di atas, dapat diartikan bahwa secara umum organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur tidak bermasalah. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu agar proses pembinaan dan pengembangan organisasi dapat berjalan dengan baik dan sistematik, maka diperlukan diagnosa terlebih dahulu sebagai langkah awal melalui diagnosa agar semua gejala yang baik atau buruk dapat diketahui sedini mungkin pada organisasi tersebut. Melakukan diagnosa intervensi dalam pengembangan organisasi, terutama organisasi publik, karena organisasi publik seharusnya lebih paham terhadap kemungkinan yang terjadi pada masyarakat. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya mengambil artikel dengan judul Penerapan Diagnosing Organisasi Melalui Intervensi Teknostruktural Studi Literatur. Nah, jurnal ini adalah dari Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari dan untuk ISSN serta
segala macamnya bisa diperhatikan di PPT. Nah, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Perencanaan perubahan suatu organisasi bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja organisasi itu sendiri. Dalam prakteknya, mendiagnosis suatu organisasi menggunakan teknik intervensi terencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku organisasi. Salah satu intervensi pengembangan organisasi yang dapat dilakukan oleh manajer atau konsultan atau anggota dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi adalah melalui teknostruktural intervensi. Intervensi teknostruktural dapat juga diterapkan di lingkungan kerja seperti di sekolah. Sistem organisasi sekolah yang sistem organisasi terbuka di seluruh elemen yang ada di sekolah. Setiap elemen harus saling mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungannya dan bekerja sama serta merancang secara bersama tentang kemajuan sekolah baik dari segi sumber daya manusianya maupun tentang pengembangan organisasi dengan menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam sistem organisasi di sekolah harus selalu berusaha melakukan perbaikan sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai leader lembaga pendidikan harus mampu memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks, serta mampu melaksanakan peranan dan tanggung jawab dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Maka dari itu, kepala sekolah harus bijak memfasilitasi proses belajar mengajar, serta bijak dalam mengefektivitaskan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan berfokus pada teknologi dan struktur organisasi yang ada. Lalu, dalam artikel ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan. Sumber data penelitian yaitu literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya. Sasaran pada penelitian ini adalah kepala sekolah dalam penerapan diagnosa organisasi dan intervensi teknostruktural di sekolah yang dipimpinnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari referensi terkait, baik secara wawancara maupun observasi. Nah, temuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, cara yang dapat dilakukan seorang kepala sekolah dalam mewujudkan intervensi teknostruktural di sekolah yang dipimpinnya. Yang cara pertama adalah menggunakan Work Design Program, yaitu program perubahan dalam kelompok kerja dipertimbangkan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sumber daya manusia ke arah yang konsisten dan strategis. Dalam pendekatan Work Design terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, The Engineering Approach. Teori ini mengkaji tentang efisiensi cara kerja dari tradisi menjadi modern dan lebih efisien. Gaya kerja yang lebih simpel dan efisien akan lebih memaksimalkan waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, Motivational Theories. Teori ini melakukan pendekatan untuk meningkatkan motivasi pegawai, sehingga pegawai mampu terus menjaga motivasi dalam bekerja. Yang kedua, menurut model Hockman dan Altman, ada beberapa hal yang perlu diperkaya bagi seorang pegawai di sekolah. Yang pertama, skill variety atau variasi keterampilan, yaitu dengan meningkatkan jumlah keterampilan yang dimiliki pegawai terkait dengan pekerjaan di madrasah. Yang kedua, test identity atau identiti tugas, yaitu sejauh mana pegawai di madrasah melakukan tugasnya. Tugas yang direncanakan harus disusun melalui rancangan yang detail dan terukur, seperti perancangan proses pembelajaran selama 1 semester. Yang ketiga, test significance atau signifikansi tugas, yaitu setiap pegawai di madrasah dapat mengevaluasi tugas yang telah dikerjakan. Dalam proses pengayaan, pekerjaan tentunya juga akan menghadapi hambatan-hambatan. Yang kedua, yaitu Socio-Technical System Methods, yaitu teknik pengembangan kemampuan bersosial. Apabila pegawai mampu bekerja dengan baik, maka sekolah akan mendapatkan keuntungan dalam hal efisiensi pegawai. Pendekatan ini
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sosial, termasuk di dalamnya adalah performa pekerja dan hubungan di antara pegawai di sekolah, dan bagian teknik, berupa peralatan, alat, serta teknik pembelajaran dalam melakukan performance. Nah, untuk sarannya, di dalam artikel ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada pendekatan ini. Yang pertama, self-management work teams, yaitu cara yang dilakukan adalah dengan mengatur diri sendiri dalam kinerja di sekolah. Desain kerja ini terdiri dari anggota pelaksana tugas-tugas yang saling terkait. Kepala sekolah mengendalikan karyawan untuk mampu bertanggung jawab akan tugas dan membuat keputusan tentang tugas-tugas yang dilakukan. Yang kedua, tim test design adalah tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu. Konsekuensi dari seluruh pegawai di sekolah atas apa yang telah dikerjakan. Ketika pegawai berhasil mengerjakan tugasnya, maka mereka akan melihat bahwa kontribusi mereka nyata dalam mengembangkan dan memajukan organisasi. Nah, demikianlah penyampaian presentasi artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Dona Mulyono, NIM 1904-2057. Saya akan menjelaskan PPT saya dalam mata kuliah pengembangan organisasi yang bertemakan perilaku dan pengembangan organisasi pendidikan, review desain, dan intervensi. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi agraris merumuskan agak lebih terinci. Intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun suatu objek dengan tujuan membantu mereka. Ada satu pemikiran yang implies dari pengertian agris, yaitu harus dibuat eksplisit. Pemikiran itu ialah bahwa sistem yang akan diintervensi itu tidak tergantung sama sekali pada pengintervensi. Dari sisi manajemen organisasi adalah sebuah sistem lain atau suatu sarana yang menerima input manajemen berupa tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan outputnya diharapkan berupa realisasi yang sesuai dengan rencana tersebut dalam sistem organisasi. Maka yang jadi tujuan adalah bagaimana terciptanya kerjasama di antara personil yang terkait dalam struktur organisasi itu. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Agris merumuskan agak lebih terinci. Jadi, intervensi merupakan kegiatan mencoba masuk dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun suatu objek dengan tujuan yang untuk membantu mereka. Pengembangan organisasi bertujuan meningkatkan keefektifan kerja organisasi. Duha 2016 mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan secara terus-menerus yang dilakukan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan atas berbagai kegagalan dan kesalahan. Untuk memenuhi berbagai harapan-harapan yang diinginkan, serta bagian cara untuk peningkatan kualitas kuantitas yang diinginkan, serta bagian yang dimiliki sebelumnya, dengan mempertahankan nilai-nilai dasar dan utama terkandung dalam budaya organisasi. Metode penelitiannya, adapun metode penelitian yang ditulis di dalam artikel ini adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Riset pustaka tidak hanya sekedar lulusan membaca dan mencetak literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset perpustakaan atau sering juga disebut dengan studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta pengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan konten analisis atau kajian isi. Penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isu atau suatu informasi tertulis yang tercetak dalam media massa. Analisis ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Konten analisis atau kajian isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi sebuah analisis mengenai isi teks. Tetapi di sisi lain, analisis juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus pada buku-buku sumber yang berkaitan dengan intervensi pada lembaga pendidikan. Hasil penelitian ini antara lain satu, adanya intervensi mikro adalah keahlian kerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dan keluarga. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan problem psikologis seperti stres, depresi, hambatan dan relasi, penyelesaian diri, kurang percaya diri, hambatan relasi
penyesuaian diri, kurang percaya diri, keterangsingan, kesepian. Metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting ini adalah terapi perseorangan atau cashwork, yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial seperti terapi berpusat pada klien, terapi perilaku, dan terapi keluarga. 2. Intervensi mezo. Dalam hal ini, kalian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah dihadapi kelompok dan dalam organisasi. Metode utama yang biasa diterapkan pekerja sosial dalam setting mezo ini adalah terapi kelompok atau group work, yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan seperti socializing group, self-help group, recreative group. 3. Intervensi makro adalah kalian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat dan lingkungan atau sistem sosialnya seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidaksosialan, dan eksploitasi sosial. Adapun 3 metode utama dalam pendekatan makro adalah pengembangan masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan, dan analisis kebijakan sosial. Kemudian adapun intervensi tersebut harus terencana dan memiliki fase-fase tertentu, yaitu fase persiapan, fase pengembangan, fase pengumpulan data, fase perencanaan dan analisis, fase pelaksanaan, fase eksekusi, dan fase terminasi. Adapun saran untuk penelitian ini adalah pengembangan organisasi merupakan salah satu usaha perubahan perencanaan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan praktek perilaku untuk membantu organisasi mencapai aktivitas yang lebih besar. Dalam upaya pengembangan tersebut, maka semua organisasi harus berubah karena ada intervensi yang datang dari dalam lingkungan internal maupun dari luar atau eksternal. Walaupun perubahan terjadi pada lingkungan, namun pada umumnya perubahan lebih pada yang dimunculkan dari intervensi itu sendiri. Sehingga dengan adanya intervensi tersebut, maka organisasi bisa berubah ke arah lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Baik, sekian dari video presentasi saya. Jika ada salah jangka, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 9 mengenai intervensi dalam pengembangan organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.